Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Islam begitu cepat berkembang di Nusantara? Apakah semua terjadi secara kebetulan? Atau ada kekuatan besar di balik layar sejarah yang tak banyak diketahui orang? Inilah kisah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang tak hanya menjadi pusat dakwah, tapi juga benteng terakhir para keturunan Nabi Muhammad di pengasingan. Selamat datang di Perlak, negeri rahasia Ahlul Bait yang menjadi titik balik peradaban Islam di Timur. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Setelah Kerajaan Jeumpa mencapai puncak kejayaannya dalam memperluas wilayah kekuasaan, Pangeran Salman, sang raja, tidak hanya memikirkan ekspansi teritorial, tetapi juga pembangunan strategis yang dapat memperkuat posisi kerajaannya dalam jaringan perdagangan internasional. Ia menempatkan salah satu putranya, Syahrinui, untuk mengelola kawasan baru yang berada di wilayah pesisir timur Sumatera, tepatnya di sekitar Perlak, sebuah wilayah yang saat itu belum dikenal luas namun memiliki potensi maritim yang besar. Syahrinui, yang sejak kecil telah dibimbing langsung oleh ayahnya dalam bidang pemerintahan dan strategi perdagangan, membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin visioner. Di usia dewasanya, ia memulai proyek pengembangan sebuah perkampungan kecil yang terletak di tepi laut. Wilayah ini secara perlahan mulai dihuni oleh para pedagang asing yang berasal dari Arab, Parsi, India, dan wilayah Asia lainnya. Kehadiran para pedagang ini bukan hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh budaya, bahasa, dan yang paling penting, penyebaran agama Islam. Dengan pendekatan diplomatik yang cerdas dan pemahaman akan dinamika pelabuhan internasional, Syahrinui mengubah kawasan pesisir ini menjadi sebuah bandar baru yang sangat strategis. Pelabuhan tersebut, yang kelak dikenal sebagai Bandar Perlak, menjadi titik temu penting dalam jalur pelayaran global antara dunia timur dan barat. Para pelaut dan saudagar dari Tiongkok, India, Timur Tengah, hingga Eropa menjadikan bandar ini sebagai tempat persinggahan utama, menggantikan pelabuhan-pelabuhan lama seperti Vansur dan Barus yang sebelumnya lebih dominan. Kepemimpinan Syahrinui yang progresif dan adaptif dalam menghadapi arus globalisasi maritim awal membuatnya dielu-elukan sebagai penguasa baru wilayah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah kerajaan independen dengan nama Kerajaan Perlak, dan dirinya diangkat sebagai raja pertama dengan gelar Meurah Syahrinui. Kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan penyebaran Islam yang semakin masif di kawasan Nusantara. Salah satu faktor utama dari berkembangnya komunitas Muslim di wilayah ini adalah banyaknya pernikahan antara saudagar Muslim dengan perempuan lokal. Hasil dari percampuran ini menciptakan generasi baru dengan identitas budaya yang unik, keturunan Arab dan Persia yang terasimilasi dengan adat dan budaya Perlak. Melalui generasi ini pula, nilai-nilai Islam ditanamkan secara lebih mendalam ke dalam struktur masyarakat. Akhirnya, pada hari Selasa di bulan Muharram, tahun 840 Masehi, berdirilah secara resmi Kerajaan Islam Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sultan pertamanya adalah seorang keturunan Arab Quraisy yang bernama Maulana Abdul Aziz Shah, yang kemudian bergelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Menurut catatan sejarawan Wan Hussein Azmi, para pedagang Arab dan Persia yang menjadi cikal bakal masyarakat Muslim di Perlak termasuk dalam golongan Syiah, yang turut mewarnai dinamika keagamaan di kerajaan ini. Dengan demikian, berdirinya Kerajaan Perlak bukanlah semata hasil dari ekspansi kekuasaan, melainkan sebuah proses panjang dari interaksi budaya, strategi dagang, dan misi dakwah yang terjalin dalam konteks geopolitik maritim abad ke-9 Masehi. Perlak menjadi bukti sejarah betapa peradaban dan teknologi pelayaran telah memainkan peranan vital dalam menyebarkan agama, membentuk identitas bangsa, dan membangun jejaring antar peradaban dunia. Menurut pandangan sejarawan Wan Hussein Azmi dalam karyanya Islam di Aceh, gelombang awal kedatangan para pedagang Arab dan Persia ke wilayah Asia Tenggara, termasuk ke Perlak, tidak dapat dilepaskan dari pergolakan besar yang terjadi di dunia Islam, khususnya di wilayah Persia pada abad ke-8 Masehi. Ia mengaitkan peristiwa migrasi ini dengan revolusi Syiah yang terjadi antara tahun 744 hingga 747 Masehi. Revolusi ini dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah, seorang tokoh penting yang berasal dari garis keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Muawiyah berhasil menguasai wilayah yang sangat luas di Persia selama kurang lebih 2 tahun. Ia mendirikan pusat pemerintahan di Istahrah dan secara resmi memproklamirkan dirinya sebagai penguasa atas berbagai kawasan penting seperti Madian, Hilwan, Kumis,
Isfahan, Rai, dan beberapa bandar besar lainnya. Namun, kekuasaannya tidak bertahan lama. Pada tahun 746 Masehi, pasukannya dihancurkan oleh tentara dinasti Umayyah di bawah pimpinan Amir bin Dabbarah dalam pertempuran besar yang terjadi di Marusdan. Kekalahan ini menyebabkan para pendukung Abdullah bin Muawiyah tercerai-berai dan melarikan diri ke berbagai penjuru, termasuk ke wilayah timur jauh. Para pengikut revolusi yang tersisa kemudian menyebar ke wilayah seperti semenanjung Malaysia, Vietnam, Tiongkok bagian selatan, dan Sumatera. Salah satu tempat pelarian yang menjadi titik konsentrasi mereka adalah Perlak. Disinilah, menurut Wan Hussein Azmi, jejak awal komunitas Muslim Syiah mulai terlihat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat lokal. Pandangan ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh sumber klasik yang sangat penting, yakni sebuah naskah kuno berjudul Idarul Haq fi Mamlakatil Ferlawe Al-Fasi, karya Abu Ishaq Makarni Al-Fasi, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Ahaz Jimi, sejarawan terkemuka Aceh. Dalam naskah tersebut, diceritakan dengan rinci bagaimana pergolakan sosial politik di lingkungan Daulah Umayyah dan Abbasiyah menjadi faktor utama yang mendorong eksodus besar-besaran kaum Syiah keluar dari pusat kekuasaan Islam saat itu. Salah satu tokoh yang disebut dalam naskah itu adalah Muhammad bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakar bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah seorang keturunan langsung dari keluarga Ali bin Abi Thalib yang menolak legitimasi kekuasaan Khalifah Ma'mun bin Harun al-Rashid yang memerintah antara tahun 813 hingga 833 Masehi. Muhammad bin Ja'far bahkan mengangkat dirinya sebagai khalifah tandingan dan memproklamirkan kekhalifahan alternatif yang berpusat di kota suci Makkah. Pemberontakan ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya aspirasi politik dan spiritual kaum Syiah pada masa itu, serta tingginya tingkat represi yang mereka hadapi dari pemerintahan resmi di Baghdad. Dalam konteks inilah, migrasi mereka ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, termasuk Nusantara, dapat dipahami bukan hanya sebagai pelarian, tetapi juga sebagai bentuk penyebaran ideologi dan keyakinan keagamaan. Keberadaan komunitas Syiah awal ini di Perlak kemudian membentuk pondasi penting dalam pembentukan identitas awal kerajaan Islam di wilayah tersebut. Tidak hanya membawa ajaran agama, mereka juga membawa sistem sosial, pengetahuan, dan jaringan dagang yang menjadikan Perlak sebagai salah satu pusat penting dalam sejarah Islamisasi di Asia Tenggara. Khalifah Al-Ma'mun, meskipun berasal dari dinasti Abbasiyah yang secara historis dikenal keras terhadap kelompok Syiah, mengambil pendekatan yang lebih lunak dalam menanggapi pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Ja'far Shadiq. Setelah berhasil menumpas pemberontakan tersebut, Al-Ma'mun tidak menjatuhkan hukuman mati kepada para tokohnya. Sebaliknya, ia memilih jalan rekonsiliasi. Para tokoh Ahlul Bait dan pendukung mereka diberikan pengampunan dan bahkan dianjurkan untuk meninggalkan semenanjung Arabia demi menyebarkan dakwah Islam ke wilayah-wilayah yang lebih terbuka dan belum terlalu dipengaruhi oleh dinamika politik keras seperti yang terjadi di Baghdad dan sekitarnya. Anjuran Khalifah Al-Ma'mun ini disambut baik oleh komunitas Syiah, yang sejak lama mengalami tekanan politik dan sosial. Maka dibentuklah sebuah angkatan dakwah, yang terdiri atas 100 orang ulama dan tokoh terkemuka, dipimpin oleh seorang tokoh penting yang dikenal dengan sebutan Nakhoda Khalifah. Dalam rombongan ini, terdapat para keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ahlul Bait, termasuk Muhammad bin Ja'far Shadiq sendiri. Mereka berlayar ke arah timur, melewati Samudra Hindia, dan akhirnya mendarat di Bandar Perlak, sebuah pelabuhan yang kala itu tengah berkembang di bawah kepemimpinan Meurah Syahir Nui. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa mereka memilih Perlak? Apakah kedatangan mereka semata karena kebetulan arah angin atau gelombang laut membawa mereka ke sana? Ataukah ini merupakan bagian dari strategi besar? Menurut analisis mendalam, kedatangan rombongan dakwah ini tidaklah bisa dianggap sebagai sebuah kebetulan sejarah. Justru sebaliknya, keputusan untuk singgah di Perlak merupakan hasil dari perencanaan cermat dan penuh pertimbangan geopolitik serta keagamaan. Para pemimpin Ahlul Bait saat itu sedang mencari wilayah yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga memiliki potensi strategi sebagai pusat penyebaran Islam serta tempat perlindungan bagi kelangsungan ajaran mereka. Perlak memenuhi seluruh kriteria tersebut. Terletak di jalur pelayaran internasional, Perlak merupakan pintu gerbang penting bagi arus barang, manusia, dan gagasan. Di bawah kepemimpinan Meurah Syahir Nui, wilayah ini dikenal toleran, terbuka terhadap pengaruh luar, serta memiliki struktur sosial yang mendukung integrasi budaya dan agama baru. Hubungan harmonis antara pendatang dan penduduk lokal sudah terbentuk sejak kedatangan para pedagang Arab, Persia, dan India sebelumnya.
Ini menciptakan fondasi yang kuat bagi rombongan dakwah untuk diterima dengan tangan terbuka. Syahrir Nui, yang dikenal sebagai pemimpin visioner, tidak hanya menyambut mereka sebagai tamu, tetapi juga menjalin ikatan kekeluargaan yang erat. Ia menikahkan adik kandungnya, Mahdum Tansyuri, dengan Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, keturunan langsung dari Ahlul Bait. Dari pernikahan suci ini lahirlah seorang putra bernama Sayyid Abdul Aziz, yang kemudian dilantik sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah dengan gelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Peristiwa ini menandai lahirnya sebuah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang secara langsung berada di bawah kepemimpinan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ahlul Bait. Kerajaan Perlak bukan hanya simbol keberhasilan dakwah, tetapi juga menjadi bukti nyata dari strategi besar dan misi jangka panjang kaum Ahlul Bait untuk melestarikan dan menyebarkan Islam dalam bentuknya yang murni, jauh dari konflik politik yang mencengkeram dunia Islam di pusat kekuasaan kala itu. Dengan demikian, Perlak tidak dipilih secara acak. Ia merupakan bagian dari takdir sejarah yang dirancang melalui perpaduan visi kenabian, strategi dakwah, dan realitas geopolitik maritim abad ke-9. Kehadiran para keturunan Nabi di tanah ini adalah bagian dari kelanjutan misi suci untuk menjaga cahaya Islam tetap menyala, bahkan hingga ke ujung timur dunia. Ketika situasi politik dan sosial di Semenanjung Arabia mulai menunjukkan tekanan yang semakin hebat terhadap para keturunan Ahlul Bait, khususnya pada masa Maulana Muhammad bin Ja'far Shadiq, maka kebutuhan akan tempat perlindungan yang aman dan kondusif bagi kelangsungan misi dakwah Islam menjadi semakin mendesak. Dalam kondisi seperti inilah, muncul inisiatif dari kerabat mereka yang telah lebih dahulu menetap dan mapan di wilayah timur, tepatnya di negeri Perlak, sebuah kawasan yang sedang mengalami pembangunan kekuatan baru di bawah kepemimpinan Meurah Syahrir Nui, putra dari Pangeran Salman, tokoh keturunan Persia yang datang lebih awal dan diyakini memiliki hubungan darah maupun jaringan politik dan spiritual dengan Ahlul Bait. Kedekatan relasi, baik secara garis keturunan maupun visi keagamaan, membuat Syahrir Nui tidak sekadar menyambut rombongan yang datang, melainkan mengukuhkan hubungan itu dengan jalan pernikahan politik. Ia menikahkan adik kandungnya, Mahdum Tansyuri, dengan Maulana Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, cucu dari Muhammad bin Ja'far Shadiq. Ini bukan hanya sekadar perjodohan dua keluarga besar, melainkan juga merupakan strategi untuk menyatukan dua kekuatan Ahlul Bait yang telah menyebar, satu yang bertahan di pusat dunia Islam, dan satu lagi yang membentuk basis baru di Timur Jauh. Dari pernikahan dua tokoh Ahlul Bait ini lahirlah Maulana Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak dengan gelar penuh kehormatan, Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Penobatan ini bukan semata karena garis keturunan, tetapi juga karena representasinya sebagai simbol bersatunya darah, semangat, dan misi dakwah Ahlul Bait di Tanah Baru. Maka berdirilah Perlak bukan hanya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga sebagai pusat resmi dakwah Ahlul Bait di kawasan timur dunia Islam. Perkembangan pesat yang kemudian terjadi di Perlak tidak bisa dilepaskan dari arus besar kedatangan para pendukung Ahlul Bait dari berbagai penjuru dunia. Mereka yang terusir atau memilih hijrah dari wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah dan Umayyah, baik dari Hijaz, Persia, Irak, Yaman, hingga India, menjadikan Perlak sebagai tujuan utama. Para pedagang, ulama, ahli strategi, penulis, serta orang-orang terdidik lainnya tiba membawa serta jaringan global, keahlian, dan logistik yang dibutuhkan untuk membangun pusat kekuasaan Islam yang mandiri dan kuat. Di tangan merekalah, Perlak tumbuh menjadi kota pelabuhan kosmopolitan yang berpengaruh di pesisir timur Sumatera. Berbeda dari kerajaan Islam Jeumpa, yang sebelumnya didirikan secara diam-diam oleh para pendahulu dari kalangan Ahlul Bait, mungkin sebagai bentuk strategi bertahan dan konsolidasi awal, Perlak tampil dengan pernyataan tegas dan terbuka. Ia mendeklarasikan identitas kepemimpinannya dengan gelar Sayyid Maulana, sebuah gelar khas yang hanya digunakan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk legitimasi spiritual dan politik di tengah masyarakat Islam maupun non-Islam kala itu. Garis keturunan kepemimpinan di Perlak kemudian berkembang dalam dua arah yang saling melengkapi. Di satu sisi, melalui keturunan Maulana Muhammad bin Ja'far Shadiq yang mewarisi ajaran, integritas, dan otoritas keagamaan Ahlul Bait. Di sisi lain, melalui jalur Syahrir Nui, yang telah mulai menggunakan gelar Mahdum, gelar kehormatan yang menandakan otoritas spiritual dan kepemimpinan sosial. Keduanya membentuk struktur kekuasaan yang berlapis namun kohesif, menyatukan darah dan semangat perjuangan dalam satu poros peradaban Islam di Asia Tenggara. Dengan demikian, kerajaan Islam Perlak bukan hanya mencerminkan keberhasilan misi dakwah dan migrasi strategis Ahlul Bait ke wilayah timur.
Ia juga menjadi representasi dari kebangkitan baru Islam yang berakar pada nilai-nilai keturunan Nabi, namun berkembang dengan kearifan lokal dan jaringan global. Perlak menjadi mercusuar peradaban Islam di Nusantara, dan dari sinilah cahaya Islam menyebar ke berbagai wilayah lainnya di Asia Tenggara. Dalam menelusuri sejarah kerajaan Islam Perlak, kerap kali para peneliti modern terjebak dalam pemahaman yang keliru, terutama saat menghadapi pergantian dinasti atau pemimpin yang tampaknya tidak linear. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem kekerabatan dan prinsip kepemimpinan dalam jaringan keluarga Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang sangat menjunjung tinggi silaturahmi, kesetiaan garis darah, serta pertimbangan kualitas spiritual dan intelektual dalam menentukan pemimpin. Berbeda dari pola pewarisan kekuasaan dinasti konvensional yang cenderung kaku dan memprioritaskan garis keturunan langsung, jaringan Ahlul Bait membangun sebuah sistem kepemimpinan yang dinamis dan fleksibel. Mereka memilih pemimpin berdasarkan kelayakan pribadi, kematangan rohani, serta kapasitas keilmuan dan strategisnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Syahrinui, sang pendiri dan tokoh utama dalam pembangunan awal kerajaan Perlak, dengan lapang dada menyerahkan tampuk kekuasaan kepada keponakannya sendiri, Maulana Abdul Aziz, putra dari pernikahan antara Mahdum Tansyuri, adik kandungnya, dengan Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq. Ini bukanlah tanda kelemahan atau perebutan kekuasaan, tetapi justru mencerminkan strategi besar dan koordinasi internal dinasti Ahlul Bait dalam menyebarluaskan Islam. Setelah beberapa generasi berlalu, kekuasaan di kerajaan Perlak pun kembali berpindah kepada keturunan Mahdum dari garis Syahrinui, menandakan adanya rotasi terencana dalam rangka menjaga kesinambungan spiritual dan kestabilan politik. Rotasi seperti ini seringkali dianggap sebagai konflik internal atau perebutan kekuasaan oleh peneliti yang tidak memahami konteks jaringan Ahlul Bait secara utuh. Padahal, hal ini merupakan bagian dari mekanisme dinasti Ahlul Bait yang tidak semata-mata berbasis politik, melainkan didasari pada amanah dan pertimbangan maslahat umat secara menyeluruh. Kerajaan Islam Perlak tidak hanya menjadi simbol kejayaan awal Islam di Nusantara, tetapi juga telah memainkan peran fundamental dalam meletakkan dasar-dasar Islamisasi secara sistematis. Melalui jaringan ulama dan pedagang, Perlak mengirim para dai dan pembimbing ke seluruh penjuru Nusantara, termasuk ke wilayah-wilayah yang masih didominasi oleh kerajaan Hindu-Buddha seperti di Tanah Jawa, Bali, dan sebagian besar Kalimantan. Walaupun Perlak sendiri belum mampu secara total mengislamkan kerajaan-kerajaan besar di Jawa, mereka telah membangun infrastruktur dakwah yang kokoh, baik dalam bentuk lembaga keilmuan, komunitas muslim, pelabuhan dagang, maupun jaringan diplomasi yang akan mempermudah misi Islamisasi pada generasi berikutnya. Lebih dari itu, dampak dari keberadaan Perlak sebagai pusat dakwah Ahlul Bait dapat dirasakan dalam munculnya kerajaan-kerajaan Islam baru yang berakar dari jaringan yang sama. Salah satu yang paling menonjol adalah Samudra Pasai, sebuah bandar pelabuhan yang kelak akan mengambil alih peran Perlak sebagai sentra dakwah dan pusat perdagangan Islam di Nusantara. Para pemimpin Pasai pun diyakini masih merupakan keturunan dari dinasti Ahlul Bait, yang meneruskan visi dan misi yang telah dirintis oleh Perlak, namun dengan pendekatan yang lebih matang dan strategis sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, sejarah Perlak tidak bisa dipandang hanya sebagai catatan lokal kerajaan kecil di pesisir Sumatera. Ia merupakan simpul penting dalam jaringan global dakwah Islam, terutama dakwah Syiah Ahlul Bait yang menyebar dari Jazirah Arab ke wilayah timur, dengan strategi yang sangat tertata dan terstruktur. Dari sinilah, cahaya Islam perlahan namun pasti merembes ke berbagai wilayah Nusantara, menggantikan dominasi lama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, dan meletakkan pondasi bagi terbentuknya peradaban Islam yang bertahan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan sejarah yang penuh dengan kejutan ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History agar kita bisa terus menggali lebih dalam kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.